ibadah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, mari kita sama-sama panjatkan puja syukur kita kepada Allah Ta'ala yang memberikan kepada kita nikmatnya untuk kita bisa berkumpul pada hari terakhir Bina Diniyah ya. Ya nanti kalau mau segera yang mau pulang kampung selamat jalan, mudah-mudahan sampai tujuan dengan baik gitu ya, selamat. Jangan lupa pulang nanti ya, tanggal 29 sudah ready lagi ke sini ya. Oke, gitu ya. Buat Syawal pastinya ya. Tidak sebulan harus datang, nggak boleh dekat ya. Oke, alhamdulillah kita sudah melewati puasa sampai tanggal 24 bagi yang ikut pemerintah ya. Bagi yang ikut Muhammadiyah berarti sudah tanggal 25. Tapi mudah-mudahan Allah Ta'ala menyempurnakan puasa-puasa kita yang kemarin yang belum sempurna, dan Allah Ta'ala masih mau menerima puasa kita dan berikan kepada kita pahala meskipun belum sempurna. Mudah-mudahan tinggal terakhir 6 hari lagi insya Allah bisa menyelesaikan target kita semua ya. Targetnya apa saja? Target puasa kali ini targetnya apa? Sudah sekarang. Oh, masa sudah sekarang kan? Siapa? Ya sudah pasti ya. Itu yang target jangka pakainya sekali ya. Kalau yang target baca Qurannya berapa juz, berapa kali khatamnya? Minimal 1 kali. Oke, sekarang sudah? Oh, Masya Allah. Kurang berapa lagi? 5 ya, lebih ya. Oke deh, baik ya. Oke baik. Jadi mudah-mudahan semua target kita sampai pada memberikan manfaat, karena kalau tiap Ramadan begitu-begitu aja, jangan-jangan nggak ada Ramadan lagi ya. Kan gitu kan? Tiap kali kasih pinjam kembalinya nggak pernah utuh ya. Kan gitu. Ramadan kan pinjaman dari Allah Ta'ala ya. Harapannya kita kembalikan terus, tapi kalau nggak pernah utuh kembaliannya, jangan-jangan ini menjadi yang terakhir. Jangan sedih dulu ya. Jadi kesedihannya dari kesedihannya ya. Oke. Baik, tema kita pada kesempatan pagi hari ini adalah, atau siang hari ini adalah, guru sebagai pejuang dan pewaris. Oke. Ini masih ada yang nyasar jadi gurunya apa enggak? Iya. Kan gini ya. Kan ada yang masih nyasar ya. Kenapa? Sekolahnya enggak pendidikan. Aduh. Jangan tersinggung dulu dong. Ya, ini kan kami daftar jadi guru, kira-kira tujuannya apa? Daripada nggak kerja ya. Nggak ya. Kan kesannya mungkin nyasar ya. Kan nggak sesuai dengan jurusannya. Tapi kan sudah ada alamat di sini, masa nyasar terus? Harus tahu jalannya ya. Meskipun awalnya mungkin nyasar. Kenapa? Kuliahnya nggak ada jadi guru. Kira-kira ada dari SMP, dari SMA ya, sampai jadi guru ada nggak? Jarang sekali ya. Tapi ada jadi guru. Dan kenapa kuliahnya enggak? Oh, oke deh, gitu ya. Baik, jadi kalau ada dari kita yang dari awal jadi guru, masya Allah, sekali jadi guru luar biasa, berarti sesuai dengan tujuannya. Tapi mungkin ada sebagian kita yang tadinya nggak hanya jadi guru nih, coba kayaknya daripada jauh-jauh gitu ya, yang ada aja lah gitu ya. Tapi oke lah, itu menjadi pilihan, tetapi jangan lama-lama. Kenapa? Kasihan kalau sudah lama jadi guru masih kesasar juga ya. Harus tahu jalan di mana. Makanya harapannya nanti kita tahu jalan. Kenapa? Karena guru itu adalah pejuang bahwasanya. Kenapa? Dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2. Al-Jumu'ah ayat 2 sebutkan apa? Al-Jumu'ah ada. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ya. Artinya, dialah Allah yang telah mengutus seorang Rasul
Nabi Muhammad kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri yang membacakan pada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajar kepada mereka kitab Al-Quran. Jadi kita sebagai guru itu adalah memang mewarisi Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena Nabi tugasnya adalah mendidik manusia. Kita alhamdulillah di sini menjadi salah satu di antara para pendidik ya, yang mungkin memang karena kita ilmunya sedikit, ya warisannya sedikit ya. Kalau ilmunya banyak warisannya hanya terkait tapi tidak apa-apa. Karena apa? Karena tidak apa warisan sedikit yang penting bisa manfaat. Karena mudah-mudahan ini adalah jalan kita menuju surganya Allah Ta'ala. Karena apa? Bisa jadi kalau kita disuruh masuk surga gara-gara harta, gak ada ya. Gara-gara amal saleh kayak sedikit gitu ya. Tapi kalau dengan ajar mudah-mudahan setiap apa yang antum ajarkan nanti adalah bisa bantu kita, bantu antum semua masuk surganya Allah Ta'ala. Gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya ya. Man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia sedang berada di jalan Allah Ta'ala, berjuang di jalan Allah Ta'ala sampai ia pulang. Berarti kalau laki-laki kan jihadnya bisa di tempat yang lain ya. Tapi kalau wanita ini memang jihadnya ya mudah-mudahan ketika antum semua di sekolah ngajar dalam rangka sedang berjihad, insyaallah. Makanya guru waris sekaligus pejuang ya. Kalau berjuang pasti ada yang dikorbankan kan ya. Iya. Ini yang masih gadis mungkin belum terasa mungkin ya perjuangannya, pengorbanannya ya, pengorbanannya. Yang sudah berumah tangga apalagi baru punya anak kecil-kecil ya, pengorbanan luar biasa kan ya. Kadang-kadang kalau berangkat kayak drama dulu ya, yang ini nangis itu nangis, segala macam, bapaknya itu nangis gitu ya. Dan bapaknya tinggal sih. Apalagi misalkan nih kan baru korban kemarin ya, yang ustazahnya sampai malam hari kan ya. Aduh rasanya ya, rasanya pulang dari sekolah jam 10 malam, suaminya mau jemput anaknya masih kecil, suaminya nggak jemput, takut sendirian, gimana tuh rasanya ya? Tapi ya, insya Allah lah ya. Kan Allah mengatakan intan surullah yang surfun. Kalau kita sedang berjuang menolong agama Allah Ta'ala, nanti Allah akan tolong kita. Kenapa? Ini curhatan hampir semua ustazah. Ya, kadang-kadang itu merasa oh saya ini mendidik anak orang lain, anak saya terlantar, rasa terlantar kan ya. Kenapa? Gak pernah ketemu ibunya pagi hari sampai sore hari, ketemu hari Minggu ya, dia sudah capek kadang-kadang ya. Kan lebih kadang seperti itu. Tapi sibuk ngurusi anak orang lain. Tapi bisa bayangkan nggak kalau kita ngajar anak kita sendiri? Ya jadi. Kenapa? Adanya emosi. Kalau anak sendiri itu masya Allah ya rasanya. Kalau lain kan bisa, mas jangan naik ya. Bisa lembut banget tuh. Anak sendiri Allahu Akbar. Tanduknya keluar matanya. Apalagi mohon maaf ya, yang memang sudah begitu ternyata suaminya tipe kaulah segalanya. Kaulah segalanya tidak ada kaulah segalanya kan ya. Ini nih ada kaulah positif tuh. Ada yang tersinggung apa ya? Baterainya mau habis. Ada yang lain nggak? Ada baterai yang lain nggak? Ya. Baik. Ada yang tipe suaminya olah segalanya. Maksudnya apa? Iya. Maksud kalian bagus ini, oke ya. Mobilku untukmu, oh, masya Allah. Rumahku untukmu, kartu ATM-ku untukmu, iya. Cuma kadang-kadang nggak begitu. Ya sudah ya kerja, urusan rumah tangga ya istri
istrinya, antar gadisnya semua istrinya. Berarti kan kaulah segalanya. Maksudnya segalanya engkau yang menjadi maksudnya gitu ya. Dan kadang-kadang kalau orang lain rasanya capek ya. Aduh, makanya kata kayak ibu itu kayak matahari. Maksudnya apa? Begitu terbenam matahari, ikut terbenam. Hadir bapak ibu ya. Jangan capek, tapi kan insya Allah kalau niatnya lillahi ta'ala sebagai pejuang, mudah-mudahan sampainya begitu. Makanya kan ada dikirnya ya. Dikir kalau pas lagi capek banget ya. Kalau bahasa gaulnya hayatil mah. Capek luar dalam kan ya, hayatil lagi kan. Sudah urusan IB, aduh, bikin capek ya. Mana ya sedangnya ada nggak? Oke ya. Kalau seringnya aduh, salah lagi begitu ya. Itu dia saya sampai rumah anaknya nangis. Allah Akbar rasanya ya. Kayaknya pengen segera tidur ya, tapi nggak bisa. Ya pikirnya ya. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kenapa? Itu ternyata pernah dilakukan oleh pasti saya pakai krim. Saya ini sudah. Ternyata Fatimah juga merasakannya. Fatimah putri Nabi kita Rasulullah itu akan bayangkan suaminya laki benar tuh, nggak pernah tahu urusan rumah. Terus anaknya 2 laki-laki semua. Kayak apa rasanya Bu? Saya kalau banyak punya anak laki-laki 5. Kan kamu sudah besar, sudah bagus itu ya, sudah bagus. Ketika masih SD, Allahu Akbar, kau kaki di mana-mana, baju di mana-mana, pulang ke rumah harusnya istirahat malah ngumpul di sana, begitu ya. Tapi ya memang ujiannya begitu. Apa kata Nabi? Wahai Fatimah, bacalah tadi Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar 33 kali. Nanti itu lebih baik daripada 1000 ayat. Kenapa? Karena kalau fisiknya capek tidur selesai. Cuma kalau hati yang capek, bangun pagi masih capek. Tapi kan ini mudah-mudahan tadi ya. Apalagi tadi ya bagi para ustadzah yang memang ikut penopang ekonomi keluarga ya, pasti banyak suka dukanya, banyak drama. Tapi insya Allah ketika sedang berjuang, nanti Allah akan bantu didik anak-anak kita. Saya pernah cerita mungkin ya, saya termasuk yang sering keluar kota. Dulu anak saya masih STK, MTK ya, itu masih TK. Pernah bilang ke saya, bilangnya ini banget ya, sangat sangat banget gitu. Bilang apa? Bi, kenapa ya Bi? Semakin aku besar semakin lagi jarang di rumah. Rasanya gitu ya. Allahu Akbar gitu ya. Karena ketika anak saya TK, saya sudah tugas ke Bondowoso. Dia adalah malah di 3 tahun di Bondowoso. Mau keluar kota terus, akhirnya emang nggak pernah di rumah. Dari Senin sampai Sabtu saya di luar kota. Hari-hari baru sampai di sini. Udah begitu, ngomongnya apa? Sekalian di rumah pengajian mulu gitu. Rasanya ya, bapaknya siapa? Rasanya jadi, aduh gimana ya? Aduh, padahal ya ini mau tidak bertugas kan begitu. Tapi ya, oke lah, bismillah. Tapi ya alhamdulillah, berkat antum semua ya, bantuan dari antum guru-guru SD anak saya itu, anak saya masya Allah hari ini ya. Tapi tadi ya, ini menjadi pelajaran kita bahwa kadang-kadang tidak harus kita yang mendidik. Mungkin orang lain yang lebih baik daripada kita yang mendidik anak kita. Tapi kalau kita berjuang, nanti Allah bantu kita mendidik anak kita. Gak usah khawatir, ya. Karena biasanya dilematis para ibu muda begitu ya. Gimana anakku? Tapi ternyata bisa, ya. Yang mendidik bukan kita pun bisa. Oke, insya Allah ya. Jangan belok dulu ya. Ini ada belok dulu di mana sih ya? Oke, baik. Kita lihat dengan lagunya dulu ya.
Ya, baik. Kalau pengen seperti Nabi berarti harus bangun personal branding diri kita. Kenapa harus personal branding kita dibangun? Begini ya, kan semua orang pasti meninggalkan jejak ya. Kita ngajar itu pengennya dikenal sebagai guru yang kaya apa? Ya, misalkan mohon maaf nih ya, sama dia, mohon maaf sama dia ya. Oke, sama dia kan sudah sangat lama ya. Kira-kira yang teman sama dia yang di SMP nih, kalau sama dia sebagai apa? Kayak apa? Ibu. Itu aja. Atau guru yang kayak apa nih? Masya Allah ya. Sangat luar biasa. Oke, artinya apa? Jadi kita masing-masing harus bisa meninggalkan bekas yang baik untuk anak-anak kita. Kenapa? Karena memang jangan sampai kita ada nggak ada sama aja, cuma nambah-nambahin personal aja. Tapi harus kita punya personal branding buat diri kita. Kan katanya begini ya, katanya kan gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Kita oke, nama yang kayak apa? Pengennya begitu kan? Karena begini nih, ada nih, oke deh, mana nih? Ada GBK, guru berkebutuhan khusus. Jangan ya, guru yang kayaknya sering masuk ke SDM, beraplikasi sama BK-nya, BK SDM ya. Dinasihati berarti kan ini guru GBK ya. Jadi mungkin jangan guru BK, tapi kalau aku BK, Ustadzah berkebutuhan khusus. Bolak-balik diingetin, nggak tahu. Bolak-balik ada kepala sekolah ngomong lagi, nggak ngerti lagi berarti ini Guru berkebutuhan BK, guru berkebutuhan khusus. Jadi kayaknya pengen cari perhatian kayaknya ya, belum diingatkan sih. Oke, ada lagi Ruby, rutinitas biasa, standar flat aja. Pagi berangkat, pulang udah selesai. Kadang-kadang nggak dikenal juga, biasa aja sih. Rutinitas saja dia kalau berangkatnya hanya kerja saja. Pagi berangkat, pulang sore udah. Habis itu selesai. Artinya apa? Jadi kehidupannya beda antara jadi guru jadi di ruang pribadi dengan ruang publiknya berbeda. Kalau jadi guru, masya Allah tampilannya begitu. Keluar dari rumah, hampir semua orang tidak kenal dia. Ya nggak tahu kenapanya ya, nggak kenalnya ya. Entah dengan tampilannya kayak gurih banget ya. Mohon maaf ya, saya kok. Ini karena saya rasanya paling tua di sini jadi kayaknya ya. Aduh, lihat yang kelas yang guru SMP SMA rasanya kayak anak saya gitu ya. Karena masih muda-muda begitu ya. Oke. Ada juga busing, budak profesi. Ya, pokoknya yang penting kerja sampai kapanpun. Lupa dengan ibadahnya. Padahal kan kerja kita itu akan lebih berkah kalau nggak lupa ibadah. Maka alhamdulillah ya, ketika kita di Al-Azhar ini selain ada pekerjaannya pun ada ngajinya. Kenapa? Ngaji itu, halaqah itu, meskipun ya awalnya kan bosanin ya, apalan baik, orang apa begitu ya. Mohon maaf ya. Tapi ya begitu-begitu aja, nyatet dia sambil ngantuk karena jam siang sih ya. Kan jam siang itu kan memang jam sisa kan ya. Atau yang sisa ngajar, jadi kan sekaligus jadi murid kan kadang-kadang begitu aja. Tapi oke lah ya, masih bagus ada ngajinya. Agar ini bukan hanya pekerjaan, tapi ada nilai ibadahnya.
Maka yang terakhir yang paling bagus sih, prodis, profesional dan berideologis. Itu yang bagus, prodis tuh, guru yang profesional dan punya ideologi yang bagus. Jangan busi ya, jangan busi ada IPK gitu ya, janganlah ya. Minimal yang terakhir nih ya. Kenapa? Kan pengennya bahagia dunia dan akhirat kan ya. Makanya ya profesional juga, cuma ya tadi ada agamisnya juga. Jangan sampai profesional saja, bahkan sampai lupa sholat gara-gara ngejar IP, jangan. Kan begitu kan ya? IP betul penting, tapi lebih penting sholatnya nih. Oh, yang curhat berarti ini ya. Oke. Iya. Karena kan apa gunanya kalau udah hanya bahagia dunia, akan tidak bahagia? Karena apa? Kaya enggak. Kaya kan kita enggak kaya amat ya. Kaya enggak. Sukses juga enggak. Minimal ibadahnya ada gitu ya. Ada ibadahnya minimal. Yang ibaratnya begini. Kalau kita enggak sekaya itu, mudah-mudahan di akhirat juga bahagia di surga pastinya begitu ya. Kalau meninggalkan ibadah kita, ya. Baik. Caranya bagaimana caranya? Nah, caranya adalah fisiknya diperbaiki. Apa tujuan kita selama ini ketika ngajar? Ya, tujuan terutama yang baru-baru ya, yang tingkat satu bawah ya. Itu ketika daftar ke Al-Irsyad, tujuannya apa? Hanya memang daripada nganggur. Aku pengen, Masya Allah saya ingin mengabdi, atau kemudian saya ingin mencurahkan ilmu saya. Kan masing-masing beda-beda ya, beda-beda. Ada yang dekat rumah aja, karena jauh-jauh kata dari jauh-jauh dari nama ibunya ya, mendingan dekat rumah aja. Bisa jadi begitu. Tapi kan memang kalau visinya bagus, nanti dapatnya bagus. Kenapa? Karena visi itu adalah termaktub dalam kalimat innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi kita niatnya apa, dapatnya pun apa nanti. Ya. Makanya visi kita, masa depan kita. Ya, your vision, your future. Jadi kalau visi kita jelas, nanti masa depan kita jelas. Bukan harus dunia ya, tapi kalau niatnya ibadah pun akan pahala. Kenapa? Karena memang seseorang akan diberikan balasan sesuai dengan niatnya. Balasan sekarang, nanti balasannya. Kalau pengen jadi kaya bisa jadi, tapi kayaknya kalau jadi kaya gak ada alasan ya. Apalagi misalnya mohon maaf ya, apalagi baru mohon maaf nih, menyinggung ya nggak apa-apa ya, saya agak paham di sini. Contoh baru diangkat sudah nyicil HP, nyicil motor, baru setengah bulan, aduh dompetnya ya, Masya Allah gitu ya, begitu. Ya karena memang mungkin tadi anak muda tadi ya, anak muda itu kan kayaknya butuh validasi dengan HP dan kendaraan. Kebutuhan ya, kebutuhan kalau HP kan bisa yang Cina-Cina aja bisa kan ya. Ya, cuma kalau yang ada XX-nya, ada AI-nya depannya, AI dan X tuh. Ya, sudah begitu, ada lagi kumpulan kurban, aduh kurban mati gitu ya. Tapi kalau nyicil HP bisa ya, kurban kok nggak bisa ya? Kalau kurban ya 5 tahun aja. Kalau HP 3 tahun saja jelas susah. Masya Allah. Padahal kan kira-kira mau dibawa ke surga, kurbannya tak HP-nya. HP-nya ya, mau buat ibadah HP-nya sih gitu. Oke deh, baik gitu ya. Kan kita juga sering
jangan baper gitu ya, jangan baper ya, jangan baper. Ini bapaknya nih lagi mau nasihatin bapaknya ya. Jadi lagi nasihatin, jangan baper dulu. Jadi memang itu ya, apa namanya? Tergantung niat kita. Kalau niatnya insya Allah ibadah, pun nanti ada pahala insya Allah. Ada niatnya ada jodoh, ada juga Ustazah Aisyah. Kalau jodohnya di sini kayak saya, ya. Iya. Sama lagi oh iya, nggak apa-apa. Saya di mana lagi sih Ustazah ya? Mau ketemu di sini kok. Maksudnya buat yang lain. Kalau dapat dari yang lain khawatir jangan-jangan. Tapi kan kalau di sini kan normal ya, kalau saya ketemu berarti kan ya begitu. Tapi justru kalau dapat orang lain jangan-jangan ini dari yang dulu nih gitu ya. Sebelum Mas Alisan ya. Bercanda ya. Emang orang ketahuan aja gitu ya. Jangan bercanda ya. Oke. Keep silent ya. Baik, jadi karena ini butuh visi. Kenapa butuh visi? Kenapa? Pertama nih, visi itu adalah bisa mengarahkan tujuan hidup kita. Jadi kalau visinya ibadah, nanti semua kesulitan menjadi mudah. Kalau visi ibadah. Cuma kalau visinya cari uang yang ada dapat nih. Karena arahnya nggak di sini. Kalau cari uang ya carinya di pasar. Cari di mall di sana, cari uang di sana. Kalau di sini carinya adalah cari pahala insya Allah. Betul, pahala itu kadang-kadang disertai dengan uang ya. Kalau gajian ada uangnya ya pasti. Tapi kan bukan itu sebenarnya. Bukan masalah gaji sih insya Allah lah ya. Sama tapi lebih baik dari itu adalah pahala sabuk ta'ala kalau niatnya jelas. Makanya kita kalau punya visi nanti arahnya jelas kemana. Kalau tidak punya, gampang ombang-ambing tuh. Misalkan contohnya mohon maaf nih, kan baru jadi guru darussan, kemudian reunian dengan dulu di wali yang di kampus yang sama. Saya tahu udah sukses, kita belum. Coba ya nggak jadi guru ya. Ya karena emang tujuan bukan itu. Tujuan bukan pahala, tapi ini dapat kekayaan. Makanya tujuan jelas dulu. Karena dalam visi itu dia tujuan jelas. Kemudian karena merasa ibadah bisa jadi nanti menjadi semangat nih. Karena apa? Setiap langkah yang antum lakukan itu ada pahalanya. Tadi ya, kan sedang berjuang di jalan Allah nih. Dari pagi itu, ketika doa Bismillahirrahmanirrahim sudah satu pahala. Sampai sekolah ada pahalanya. Pun nanti kemudian ketika ngajar itu sedang berpahala juga. Ada pahala setiap harinya. Karena apa? Semangat. Karena apa? Ini yang ingin dari surga. Surga itu tidak murah. Bisa jadi tadi ya, ini adalah satu-satunya cara bagi kita meraih surganya Allah Ta'ala. Kalau dengan mungkin yang lain kita nggak bisa. Sholat malam mungkin susah ya. Sholat kemudian ibadah yang lain susah. Perang nggak bisa. Sedekah bisa sedikit aja. Maka dengan ilmu, insya Allah kita mengajarkan ini sedang tadi berjuang dan semangat berjuangnya. Kemudian kalau sudah punya visi yang jelas, nanti kita jadikan apa yang kita kerjakan hari ini adalah prioritas. Kalau mohon maaf sekali lagi, ada beberapa keluhan. Ternyata yang muda-muda tidak cukup stabil nih menghadapi ujian hidup. Terus sedikit Ustaz, aku izin sakit ya. Terus sedikit. Bahkan kalau dijemput malah dari jalan-jalan gitu ya. Tapi ya jangan tersinggung ya, jangan ya. Ya enggak juga ya. Kan beda ya. Yang sekali itu saudara, yang sering itu ya, sampai batuk-batuk pun masih datang tuh. Memang mungkin beda zaman kali ya. Zaman beda sehingga penamanya, mohon maaf nih, yang masih muda-muda itu ya kadang-kadang
hujan sedikit terlambat, kemudian hujan dikit flu sebentar, izin. Ya. Begitu ya. Tapi berarti kan ini belum diperjuangkan nih. Kenapa? Kira-kira kalau kemudian hujan tapi dapat hadiah 10 juta, datang nggak? Datang. Kan gitu kan ya. Tapi kadang aja jadinya, apalagi misalkan begini, yang harus kadang-kadang kan masih ada yang ngekos ya. Akhir bulan kan pulang kampung tuh, kemudian masih ada awang-awangan, ya sakit aja lah izinnya daripada terlambat ke kantor, mending sakit aja. Ada yang gitu tuh. Tapi soalnya yang di sini nggak begitu ya, soalnya di sini nggak begitu. Makanya emang kalau visinya jelas, nanti prioritasnya jelas nih. Ini adalah jalan saya menuju surga, maka dikejar tuh. Tidak boleh dikalahkan oleh apapun, karena apa? Ini adalah prioritas saya. Tapi kalau masih ngambang niatnya, berarti ya gampang. Mohon maaf nih, habis wisata kemana besoknya izin. Contoh lagi jalan-jalan ya, kadang-kadang kan ada beberapa orang ya, hari Sabtu jalan kemana, hari Ahadnya lagi posting nih, lagi pantai A, pantai B, Seninnya nggak berangkat. Kecapean. Kan begitu ya? Kira-kira gimana tuh? Apa prioritas apa enggak di ngajar kita? Nah, harus prioritaskan. Karena apa? Oke lah, healing betul ya, penting ya. Healing dan tidak pusing kan ya. Kalau apa namanya nggak healing nanti pusing kita. Tapi ya jangan sampai healingnya sampai mengorbankan tugas kita, amanah kita. Oleh harus ada apa namanya yang apa namanya pendaki gunung, masya Allah itu. Irma. Irma tuh ya, kayak yang postingannya lagi mendaki gunung, gunung ini gitu ya. Tapi kan tetap berangkat sebenarnya ya. Oh masya Allah tuh. Jadi contoh nih gitu ya. Jadi capek siapapun karena apa namanya ini prioritas kita kerjakan. Makanya emang penting yang bangun visi begitu. Karena apa? Karena biar apapun yang kita kerjakan, kita bisa tinggalkan untuk mendapatkan apa yang kita tujuan utamanya. Terus bisa mengukur nih sampai di mana berani kita. Jadi sudah semana nih kita, sudah 5 tahun dari riset, apakah mau begini-begini aja atau mau tambah lebih baik nih? Karena kalau hanya sebagai pelengkap penderita ya, ini kan sama-sama ngeluhnya ya, curhat terus semua kan pelengkap penderita kan ya, kan begitu. Kalau curhat itu hal apa curhat, ya kerjaan banyak banget, berarti kan pelengkap penderita, saling menderita melengkapi penderitaannya. Kan begitu, ya pelengkap penderita kan jadi begitu. Jadi apa? Curhatan pekerjaan berat, jadi pelengkap penderita jadinya. Harusnya begitu ya, saling menguatkan bukan pelengkap penderita bukan. Jadi saling menguatkan. Jadi artinya memang butuh visi. Sudah jam 11, alhamdulillah sampai selesai. Baik ya. Kemudian ini ana malah ilal maqbarah. Konsepnya adalah jadi guru sepanjang hayat. Artinya apa? Masalah dasar atau tidak itu kan pilihan kadang-kadang ya. Tetapi saya tidak ada besar. Tetaplah kalau yang tujuan kita adalah ngajak itu ibadah kita, dimakan dari mana saja. Bahkan kalau sayangnya pun ya, pensiun pun tetap ngajar saja. Yang masih mau menerima kita. Ini mah gak bisa pensiun, masya Allah ya, luar biasa. Kayaknya jalan-jalan yang gak bisa pensiun ya, masya Allah. Masih bermanfaat, alhamdulillah gitu ya. Karena apa? Yang pengennya kan tadi ya arisan tempat saja. Kalaupun di arisan alhamdulillah, tidak pun dimanapun kita berada menjadi guru lah. Karena apa? Guru itu luar biasa, betul. Tidak mungkin tidak kaya, tetapi punya posisi yang bagus di mata masyarakat. Ya, ada namanya, ada
pada posisinya dihormati di masyarakat itu ya. Oke, baik. Nah, untuk bisa visi yang bagus, ini ada pesannya. Nyalakan ikhlasmu agar terang jalanmu. Ya, jadi biar nanti kita bagus jalan kita, terangkan ikhlas jalan kita. Kalau kita memang masih gelap, susah jalannya. Maka pesannya adalah nyalakan ikhlasmu akan terang jalanmu. Karena kalau ikhlas gelap semua. Habis gajian gelap, mau gajian gelap, gak gajian lebih gelap lagi gitu ya. Dan kalau ikhlas insya Allah gaji sedikit cukup gitu ya, gaji banyak lebih cukup gitu ya. Karena begitu. Kalau kita ikhlas dari Ta'ala, Allah yang akan menunjukkan jalan kita. Contoh ya, ini yang anaknya banyak saudara, banyak ya. Oh, anak harimau saudara ya, masya Allah. Berapa? 5. Oh, masya Allah, gitu ya. Ini lagi masa perjuangan ya. Perjuangan. Apalagi sudah selesai nih perjuangannya. Belajar ini kenapa? Kan kesannya, aduh anaknya 5 ya, bisa nggak ya membiayai gitu kan ya. Tapi kan alhamdulillah, kalau sekarang dialihkan kan dari TK sampai SMA gratis. Alhamdulillah tuh. Coba bayangkan kalau 5 anak, saat ini ya, 5 anak kali 900 sebulan, 4,5 juta bonusnya. Tapi kan kan itu nggak ada gajinya Ustaz, mendingan ada cashnya gitu ya. Ya kalau misalnya mau pilih sekarang ya, pilihnya ya anaknya gratis, uangnya dapat, tapi kan tidak bisa begitu. Makanya insya Allah kalau kita lillahi ta'ala nanti dimudahkan semuanya oleh Allah Ta'ala. Entah anak kita, keluarga kita begitu ya. Karena ternyata banyak pengalaman kok, banyak orang-orang yang kemudian sudah lama pun bahagia saja hidupnya dan mau saja. Meskipun mungkin ketika masih muda masih agak ini ya, bisa nggak, tapi kalau sudah ya nanti sharing dengan saudara dia ya, gimana nih gitu ya, bisa 5 orang anaknya, kemudian dengan gaji yang dulu sedikit sekali ya, suaminya mohon maaf mungkin ya tidak seperti suami-suami yang lain gitu, yang tadi ya, yang kalau segalanya gitu ya, itu kan luar biasa tuh. Kok sangat sukses alhamdulillah. Berarti memang ya tadi dimudahkan jalannya oleh Allah Ta'ala. Makanya gitu ya. Oke. Jadi ada yang filah skip aja ya. Oke. Nah. Ya. Tolong Ustazah Anissa baca bahasanya. Bal yahtarumullahu bidzalika la liyushaktihim innama liyaj'alahum sababan fi inaratil hayawirihim tusirul hayah biwujudikum. Itu terjemahnya ya. Jadi bisa jadi menjadi guru bukan pilihan kita, tapi Allah yang pilih kita jadi guru. Saya pengen enggak sih Ustaz, tapi gimana lagi, berarti kan Allah pilih kita yang jadi guru ya. Jadi bukan karena Allah ingin kita seperti tidak baik, tidak, tapi justru mungkin Allah melihat di diri antum ada yang bisa diberi pada yang lainnya. Makanya hidup orang lain yang bisa sukses mungkin gara-gara antum sebagai gurunya. Contoh ya, ada murid SMA yang sekarang jadi bupati, gurunya masih jadi guru, ya kan? Anak sudah jadi bupati, tapi kan nggak apa-apa. Artinya menyinari hidup mereka. Cukup bahagia kalau melihat anaknya sukses kan begitu ya.
Tapi ada anak kita yang sudah jadi guru juga yang sadar ya. Mana sadar? Oh, ini ya. Yang manajemen saya sadar. Ninda, Ustazah Ninda ya. Saya kalau bilang Ustazah Ninda nggak pakai Ustazah, panggil Ninda aja karena Bang mohon maaf Ustazah ya. Karena Bang muridnya udah saya kasih gitu ya. Sekarang sama-sama tua ya ternyata ya. Mohon maaf. Oke, jadi artinya begitu bisa jadi ketika kita nggak ingin jadi guru, tapi Allah inginkan kita jadi guru sehingga Allah tahu bahwa kita punya kemampuan untuk membuat kehidupan yang lebih berwarna, lebih membuat kehidupan lebih sukses. Meskipun hidup kita mungkin biasa-biasa aja, tapi hidup orang lain bisa lebih sukses gara-gara kita. Baik ya, oke, cukup. Selanjutnya, ini ada pesan ya, nasihat aja. Untuk siapapun yang merasa pekerjaannya tidak membahagiakan, pikirkanlah baik-baik. Mungkin itu karena kamu bekerja hanya sekedar mencari uang dan uang, hingga lupa dengan nilai-nilai mulia yang kau hasilkan dari pekerjaanmu. Sebaik apapun pekerjaanmu, sebesar apapun penghasilanmu, kamu gak bakalan pernah merasa puas dan bahagia jika kamu tak memahami hikmah di balik pekerjaanmu sehari-hari. Maka pahamilah betapa mulianya apa yang kamu kerjakan di setiap hari. Ketahuilah betapa banyak orang yang kau bahagiakan setiap hari melalui pekerjaanmu. Dan ketahuilah betapa dirimu bermanfaat bagi banyak orang. Jika kau paham hikmah di balik pekerjaanmu, maka klienmu, pasienmu, pelangganmu, customermu akan lagi menjadi beban dan masalah bagimu. Kau akan tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang Tuhan datangkan kepadamu untuk menjadikanmu manusia yang bermanfaat dan membahagiakan sesama. Engkau adalah wakil Tuhan di muka bumi untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jika kau memahami hal ini, maka pekerjaanmu akan selalu membuat dirimu bahagia. Dan jika pekerjaanmu sudah kau kerjakan dalam keadaan bahagia, maka uang, jabatan, penghargaan, penghormatan akan datang mengejarmu. Oke, ya, baik. Jadi mungkin saja menjadi guru itu adalah bukan pekerjaan ideal kita, tetapi cinta pekerjaan kita nanti akan kita dapatkan sesuatu yang luar biasa di dalam pertahanan, ya. Meskipun bukan yang kita inginkan. Berikutnya, ya, pertama harus sudah. Dengan keteladanan kebaikan bisa diwariskan. Jadi orang baik itu harus jadi teladan biar kebaikannya bisa diwariskan kepada yang lainnya. Kalau hanya baik sendiri aja susah, nggak diwariskan kepada yang lain. Tapi kalau kita bisa teladan, maka insya Allah kebaikan-kebaikan kita akan bisa kita wariskan kepada orang selain kita. Ya, makanya guru itu memang harus menjadi teladan. Apakah sebenarnya tidak? Teladan itu harus sempurna kok. Kenapa? Kalau teladan sempurna, kayaknya nggak ada yang bisa diteladan ya. Kalau sempurna harus pintar banget ya enggak. Harus mungkin jago Quran, hafalannya paling kuat ya enggak juga. Yang penting ada komitmen untuk terus belajar. Kenapa? Karena kalau sempurna dulu, nggak ada yang bisa jadi guru. Misalkan nih, harus ranking 1 dalam ujian matematik, nggak bisa. Kalau ranking 1 nggak bisa jadi guru ya. Jadi yang lain tuh gitu ya. Kan gitu. Ya sebisanya, semaksimal kita bisa. Kenapa? Karena minimal adalah teladan itu adalah kita kalau memang keliru, ya menyadari. Karena kita lihat ya, ini biasanya sebagian kita ya, tapi nggak semuanya ya. Kita lihat ada sebentar ya. Oke. Baiklah. Bisa lihat gambarnya? Bisa ya. Itu kalau anak yang nyandung yang disalahkan anaknya. Ini siapa? Mas hati-hati jalannya. Begitu ibunya nyandung,
Kasusnya sama ya, sama-sama nyambung gelas, tapi selalu menyalahkan orang lain. Ya, tadi itu adalah kalau kurang, iya saya kurang, belum sempurna. Ngakui saja kalau belum bisa, nggak apa-apa kok. Karena kadang-kadang kalau kita kenapa nggak bisa, ketika kita kemudian tidak mengakui bahwa kita ini belum sempurna. Yang penting komitmen saja. Contoh misalkan ya, hafalan ya nggak apa-apa, belum seperti anak-anak kita. Contoh nih, anak-anaknya yang kelas 12 sudah berapa juz sudah bikin? Kelas 12 berapa sudah? Kelas 12 hafalan sudah berapa juz? Kelas 12 3 atau 3? Ketiga, ya 3. Ustazahnya sudah berapa? 3? Alhamdulillah gitu ya. Mau tiga nggak sampai ya. Oke lah, ya kan beda ya. Kalau yang sudah berumur kan nambah 5 hilang 10 ya. Nambah 5 ayat hilang 10-nya. Nambah anak, nambah surat As-Saff, surat Atolak hilang. Atolak surat Anas kalian kok. Saya pernah dulu ya. Baru nyoba jadi lulusan review gitu ya. Kan hafalnya tuh 1 sampai 8 gitu ya. Jadi imam surat Anas kok lupa nih ya. Allah rasanya ya namanya begitu. Malu banget gue kenapa sudah jadi imam Anas kok lupa gitu ya. Urusan apa kan begitu. Tapi ya oke lah sudah dilalui itu ya. Jadi memang itu yang penting seperti itu lah ya. Ada itu. Oke. Kenapa? Jadi ada ayatnya ya. Ini ayatnya. Ayatnya adalah Rabbiz'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ini doanya. Doa kalau pengen kita punya anak-anak yang salatnya bagus. Rabbiz'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mendirikan salat dan juga keturunanku. Jadi Nabi doanya aku dulu, nanti baru keturunanku. Berarti kita dulu nih mengerjakan, nanti anak-anak kita akan mengikuti kita semua. Karena apa? Karena kalau kebaikan-kebaikan itu kalau kita nggak duluan, nanti nggak mungkin akan diikuti. Makanya memang setiap kebaikan harus kita dulu. Contoh ya, dari Quran misalkan ya baca dulu Qurannya. Hafalan sih relatif lah ya, karena hafalan mungkin sebagai derajatnya masing-masing saja gitu ya. Karena mungkin kan ada yang belum sampai itu gitu, tapi kan oke lah. Kan masing-masing kita beda-beda ya. Ada yang memang kalau masalah hafalan kayak mobil cc-nya rendah. Ya, sudah digas tapi jalannya ndut-ndutan gitu ya. Sudah mampir, sudah bila dinia apalannya segitu-segitu aja mungkin tadi ya, mungkin tipe mobilnya cc-nya yang rendah. Ada yang nggak pakai mampir, nggak pakai bila dinia, langsung hafal banyak. Berarti cc-nya tinggi nih. Tapi nggak apa-apa, masing-masing beda-beda, nggak masalah. Yang penting masih mau jalan meskipun nggak apa-apa. Daripada diam nanti malah mati masih repot gitu ya. Mendingan masih dulu nggak masalah, jalan sedikit nggak apa-apa. 1 bulan nambah 1 ayat, oke nggak apa-apa. Namanya juga prosesnya seperti itu. Makanya emang ya gitu, ada yang munafik sudah lama hafal sedikit aja, tapi ada yang masih baru sudah bagus apalagi Masya Allah. Tapi intinya adalah bahwa kita usaha dulu menjadi yang baik. Nanti putri kita akan menjadi orang baik pula. Kenapa? Karena ini ada satu gambar ya, ada gambarnya. Mana gambarnya? Oke. Ini gambarnya tangga lurus ya. Bayang-bayangnya? Oke.
bengkok. Nah, tangga yang lurus saja bayang-bayangnya bengkok, apalagi kalau tangganya bengkok, tambah berliku lagi. Makanya pesannya para ulama kita adalah istaqim bi nafsika yastaqim bika ghairu. Kaifa yastaqimu ghairu wal 'udu awaju. Luruslah kalian, luruskanlah dirimu, nanti orang lain akan lurus mengikutimu. Bagaimana mungkin bayang-bayang akan lurus jika bendanya bengkok? Nah, anak-anak kita adalah bayang-bayang kita. Kalau usahanya istiqomah, insya Allah anaknya pun istiqomah. Ya, kalau usahanya baik, anaknya baik. Kadang-kadang usahanya istiqomah saja, anaknya ada yang belok kanan belok kiri nih. Apalagi kalau usahanya ikut belok kanan ikut belok kiri, nanti anak-anaknya juga begitu. Saya tidak pakai bahasa yang saru ya, kan ada bahasa yang saru ya, bahasa yang saru kan ada ya. Yang dulu tak sopan lah ya, masa gue kencing berdiri, berdiri enggak lah, enggak pakai kencing gitu ya. Pakainya yang bagus saja. Jadi bagaimana bayang-bayang akan lurus kalau bendanya bengkok? Maka usahakan kita perbaiki diri kita nanti, ya, sehingga nanti anak-anak kita pun akan lebih kita. Kenapa? Karena anak-anak itu adalah murid-murid itu adalah bayang-bayang buat gurunya. Kalau gurunya bagus, anaknya bagus insya Allah. Tapi kalau anak gurunya jelek, bisa jadi anaknya tambah jelek. Maka perbaiki kita dulu sendiri, ya. Oke. Baik, kita lihat videonya. Ya. Ini.เอาแม่มาทุกวันแบบนี้สงสารเด็ก จริงๆอะหาคนดูแลให้เรื่องเวลาน่าจะดีกว่า แม่ผมก็คิดว่าลูกเรียน คุณจับขอบคุณด้วยนะ คือครับผมกลับก่อนนะครับ ครับสวัสดีครับ ผู้ปกครองผู้คนมันเยอะผมก็คุณรู้จักเขาแค่เราเรียนจำได้แล้ว ครับ คุณพ่อที่มาดูแลแม่ดูแล คุณนะครับผอแต่แม่ผมไม่ถึงดูแลไม่ได้หรือว่าแม่สักครู่ครับแม่แม่ แม่ ถ้าผมโต ผมจะขับรถให้แม่นั่ง เป็นไร แม่จอดอะไรลูก ยายจะไปไหนครับ ที่ผมนัดผู้ปกครองมาวันนี้
ก็ในเรื่องที่หลายท่านเราเรียนมานั่นคือเรื่องครูประจักษ์แม่ครูประจักษ์เป็นโรคสมองเสื่อมในการที่แกทำแม่โรงเรียนด้วยว่าอาจจะสร้างความหวังใจกับหลายๆท่านครูจักบอกว่าแกมีแม่อยู่คนเดียวและแม่แกก็มีแกคนเดียวที่ผ่านมามีหลายโรงเรียนต้องการครูจักไปสอนแต่แกก็ปฏิเสธเขาอยากอยู่ใกล้แม่ครูจักมักพูดเสมอว่าแม่คือผู้ให้ชีวิตเอาละครับเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะปกป้องคนที่เรารักถ้าท่านใดในห้องนี้แล้วครูจักไม่มีความเหมาะสมกับการอยู่ที่นี่ขอให้ไปดูรายชื่อมาแม่ไม่ไปโรงเรียนเหรอ Baiklah ya. Oke, selanjutnya. Baiknya ya, tadi sudah jadi videonya. Jadi kenapa anak-anak itu bisa bilang ke ibunya, "Ma, pokoknya kalau aku besar, aku yang akan mengantarmu kemana-mana." Karena melihat gurunya. Kita kayaknya begitu ya. Ini yang orang yang nggak ngerti agamanya begitu, apalagi yang ngerti agama. Jadi artinya, kalau inginkan anak kita baik, maka kita dulu baik dulu. Insya Allah nggak sekarang, mungkin nanti anak-anak kita menjadi baik. Mungkin sekarang luar biasa ya, ini sekarang ini. Jadi ketika menjadi guru itu memang perlu kemudian banyak berdoa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Artinya adalah, ya Allah, lapangkanlah dadaku. Artinya kita kalau pas ngajar mohon dilapangkan dadanya, biar nanti anak-anak kita seburuk apapun kita bisa menerima dengan lapang dada. Kenapa? Bayangkan ya, kan kita ngajar anak-anak, kita anak membosankan, mungkin juga gurunya membosankan. Bayangkan diajar guru yang sama seharian kayak apa? Aduh, ngeselin banget gurunya dia. Bisa begitu.
kita sekarang nih merasa anaknya nih, makanya artinya kita lapangkan. Kenapa? Nanti kalau dilapangkan dadanya, dilapangkan hatinya, maka akan dimudahkan segalanya. Kemudian wahlul uqdatam min lisani, dan lepaskanlah belenggu dari lidahku. Ini terutama bagi guru-guru baru ya. Wahlul uqdatam min lisani, yang pokoknya lepaskan belenggu dari lidahku agar mereka paham dengan ucapanku. Ini kalau di tafsir pendidikan berarti tolong ya Allah berikan aku cara yang paling tepat untuk mengajar agar mereka bisa paham. Kenapa? Seringnya guru itu kalau anaknya nggak paham, yang disalahkan pasti anaknya. Orang paham sendiri. Mungkin kita yang salah metodenya, mungkin kurang nyambung dengan dia. Contoh ya, nggak hafal-hafal. Contoh maaf nih, saya biasanya di guru Quran biasanya ya. Jadi anak-anak itu kadang-kadang kan ada yang pakai metode auditorial ya. Ada yang pakai metode visual, ada yang bisa pakai kinestetik. Guru, terutama guru PNI ya, itu kebanyakan seringnya pakai metode auditori, sehingga ceramah mulu. Karena dulu ketika dia belajar pakai itu, oh saya belajar aja mendengar, oke kok, betul zaman dulu. Zaman sekarang beda. Anak-anak sudah banyak tayangannya, sehingga kalau hanya mendengar saja tidak bisa. Mungkin harus ada warnanya, ada yang bisa bergerak bisa ada, sehingga mudah untuk dipahami. Makanya memang minta kepada anak agar diberikan cara yang paling mudah agar anak-anak kita paham dan apa yang kita sampaikan. Karena bisa jadi bukan anaknya yang tidak paham, tetapi kita di caranya yang kurang tepat, sehingga anak tidak langsung paham. Tetapi tentunya harus banyak inilah seperti itu. Bersama juga ini contohnya ya, nih gambarnya. Oke nih, kan proses kupu-kupu itu ada jadi ulat bulu, kepompong, kupu-kupu. Anak-anak SMP SMA sekarang sedang menjadi proses jadi apa? Oh sudah diingatkan, selesai. Alhamdulillah. Oke. Diingatkan sedang tidak akan di kalau anak-anak kita jadi apa? Lagi jadi ulat bulu yang sangat gondrong tuh. Ya nggak teli ya. Aduh pokoknya kan dia kalau gitu, pokoknya kalau gitu ya. Kalau apalagi ada yang karakter di kelas ya. Kalau dia nggak masuk, alhamdulillah. Tapi sebenarnya bisa jadi itu pahalanya di situ tuh. Kan mohon maaf ya. Ini kadang-kadang saya dulu ketika baru jadi penceramah ya. Kalau orang yang diam semua cepat habis waktunya. Dan yang masih rampung udah ngomong ya. Kadang-kadang justru ada troublemaker malah jadi waktunya habis. Kan sibuk ngomong ini sih gitu ya. Jadi materinya habis, alhamdulillah. Kadang begitu tuh. Menolong kita yang newbie ya, yang newbie jadi guru karena anaknya sulit, sehingga materinya sedikit tapi ngomongnya banyak, ngomongin anaknya. Tapi kan jadinya alhamdulillah sudah selesai jam pelajarannya ya. Coba kalau dapat anak yang diam aja, naker, bisa ngomong panjang-panjang, tapi waktunya masih setengah jam lagi gitu ya. Kan pusing kita ya, begitu. Makanya ini kalau misalkan nih ada anak-anak yang mohon maaf nih, yang kayak ulat bulu banget tuh ya, maka ini, oh ini pahala datang berduyun-duyun tuh ya, pahala gitu ya, begitu. Jadi kalau anak datang, pahalanya datang, pahalanya gitu ya, sehingga ya kita kan semakin banyak ujian semakin banyak pahalanya kan ya. Maka tentunya ya tadi doakan anak kita, kan mudah-mudahan anak kita menjadi anak-anak yang tadi mungkin tidak sekarang, mungkin nanti. Kan pernah ada kisahnya ya, ada kisah di
di media sosial tuh ada seorang kepala sekolah punya anak murid yang paling pintar. Ketika sukses, anaknya lupa dengan gurunya. Tapi justru yang dulunya bandel malah yang nganter ke bengkel. Kan sekarang kita lihat kadang-kadang ya, ini anaknya beli banget ya. Cuma bisa jadi ketika dia dewasa, dia yang paling bakti kepada gurunya. Begitu. Tapi kalau anak yang baik-baik aja, sukses, kadang-kadang gak kenal siapa ya, ustazah siapa ya, rasanya ya. Kalau kita dari kenal kita nggak ustazah siapa ya, sakit hati banget ya. Dulu pintar banget kok ya, sekarang gak kenal sama saya. Bahkan bisa jadi yang justru yang troublemaker itulah yang kenal dengan kita tuh. Kan kita nggak tahu masa depannya kayak apa. Maka cukup doakan saja. Doakan mudah-mudahan cepat paham, mudah-mudahan jadi anak soleh, anak yang sukses gitu ya. Kenapa? Nanti kita nggak tahu nih siapa yang di antara anak kita yang kemudian benar-benar berguna buat kita semua. Oke, kita lihat video lagi ya. Oh, video mulu ya. Pokoknya full entertainment. Beda. Jadi sering satu. जी मास्टर Thank you. Nyebelin kan ya, disuruh ngambil tongkat mau dia Thank you, Beda. Coba boleh disini. कभी Nyebelin kan ya, dia kan disuruh panggil gitu ya. Gitu. Jadi kadang-kadang betul Allah kirimkan murid-murid yang bandel yang luar biasa biar kita lebih pintar gitu ya. Gitu kan begitu. Kenapa? Kalau muridnya semua kasih kerjaan selesai. Cuma kalau muridnya mohon maaf ya, satu nggak bisa paham, dua kali kan kita jadi pusing ya, nyari cara lagi kan. Jadi kita yang pintar. Makanya kadang-kadang Allah kirimkan anak-anak yang masya Allah, anak-anak yang luar biasa agar kita lebih baik lagi insya Allah ya. Oke. Baik ya. Nah ini ya. Belajar waktu kecil, at-ta'allum fi sighar, an-naqsu 'ala al-ahjar. Belajar waktu kecil adalah sebuah di atas batu, tetapi kita memahaminya. Paham maksudnya ya? Kan kita ini ketika mendidik anak-anak di bawah usia 16 lah, kan seperti sedang memahat ya. Nah, kan kata pepatah mengatakan belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu, tapi batunya batu granit. Tapi kita paham tuh, ya sabar. Dipakai ini nggak bisa, pakai itu nggak bisa, dilukisnya sekali ke depan. Jadi kalau hasilnya ya, tetapi kita memahaminya sehingga memang ini batu sangat keras sehingga dibentuk pun harus berproses. Contoh kadang-kadang ya tentang ibadah saja, sudah sekolah dialisat dari TK sampai SMA masih sholatnya masih belum bagus. Ya memang tadi mungkin batu granit ya. Jadi sudah ditata dari TK pun sampai SMA masih belum jadi. Seperti itu. Sahabat nggak usah mengatakan gimana sih, masa dari TK sampai SMP udah jadi, nyalakan gurunya nggak usah. Maksudnya nyalakan guru yang di bawahnya nggak usah ya. Kenapa? Mungkin memang ini tipe anaknya yang kayak batu sangat keras tuh, sehingga ditata dari TK, SD 6 tahun tata lagi, SMP 3 tata lagi, sampai SMA masih belum jadi. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan di SMA masih jadi betul. Mas, jadi nggak perlu mengatakan gimana sih guru SD, guru SMP, guru TK. Mohon maaf nih ya. Ini ada yang berkurang, ada kurang nggak? Ada ya. Karena begitu ya.
Lulus SD katanya hafal juz 39, SMP tidak tahu gitu ya. Sikap pribadi guru nih, ya namanya anak-anak ya. Oh kalau liburan kan sukanya lupa semua ya. Oh kita aja begitu kok. Kita aja kalau sebulan nggak baca hilang kabeh. Huruf ya jadi tak, nah jadi ba gitu kan. Ya karena begitu, ini yang kita sudah dewasa, apalagi yang masih anak-anak, diajari saja, nggak apa-apa, sudah diajari saja. Kenapa? Nggak perlu kemudian tadi ya menyalahkan pihak lain atau hadapi saja. Adanya begitu kita hadapi. Kenapa? Kita sedang menghaluskan bahasannya. Masih bagus pernah hafal ya, daripada nggak pernah hafal sama sekali. Meskipun sekarang lupa, tapi oke lah begitu ya. Jadi seperti itu, gak usah kemudian banyak menyalahkan orang lain, tidak hadapi saja, karena sudah kita, oke? Sudah pas, terakhir di videonya, bukan terakhir sih.
akhir tadi apa? Long life learning ya. Jadi tidak boleh berhenti belajar. Kenapa? Karena mungkin anak-anak kita akan di masa yang berbeda, sehingga kita harus belajar bagaimana menyesuaikan diri kita. Kalau mengatakan dulu ya saya begini tidak bisa begitu, sekarang beda dengan dulu, maka harus terus belajar. Kenapa? Ini dilihat ya. Nah, oke. Bisa gambarnya? Jangan baca bahasa Arabnya, nanti kayak apa? Meja ya. Gambarnya saja. Gambarnya, gurunya colokannya 2, muridnya colokannya 3, dipaksa pakai colokan 2. Maksudnya apa? Tidak bisa guru maksa anak dengan gaya belajar gurunya, tidak bisa. Gurunya misalkan di lombanya jadi 3, jangan dipaksa apa? Anak kayak patahin 1 biar 2, tidak bisa. Kenapa? Kita kan pengen transfer ilmu nih. Berarti bagaimana cari cara yang tepat dan harus belajar, dan berbeda tiap bangsa tiap tahun. Makanya harus terus belajar ya dengan cara yang kekinian. Jadi tidak ada apa namanya cerita ya, guru lawas agak teknologi, tidak ada. Harus terus belajar nih gitu ya. Kenapa? Sebisanya ya. Jangan sampai administrasi masih pakai tulisan tangan. Jangan sekarang sudah pakai keyboard. Tulisan tangan ini harus. Apalagi sekarang ini ada ChatGPT ya. Gurunya harus tepat tanggap nih. Kenapa? Anak kelas sekarang itu paling mudah kalau pertanyaan lewat ChatGPT. Cuma kan ChatGPT tidak bisa benarkan masalahkan, tidak bisa. Tidak bisa mencari jawaban benar, tapi dia hanya merangkum dari informasi yang ada. Tapi gurulah yang kemudian memfilter mana jawaban ChatGPT yang memang benar dan tidak. Ilmu banyak sekali, tapi kan dia hanya informasi saja. Tapi gurulah berperan untuk memfilter di mana jawaban ChatGPT yang kemudian sesuai atau tidak. Terutama mungkin pelajaran-pelajaran agama, yang artinya karena kan pelajaran agama itu kan sangat banyak ya versinya. Jangan sampai gara-gara anak kita dengan ChatGPT malah punya pendapat yang jauh dari jalur yang benar. Makanya memang harus cerdas nih gurunya, ya. Biar nanti di era yang luar biasa ini kita tidak gagal dan bisa bersikap dengan baik. Terakhir, video terakhir ya. Ini sih lagunya biasa sih.
Oke, baik ya. Kenapa begitu ya? Oke. Katanya guru seperti bintang di langit, sehingga harus shine like ini. Ya, bukan bintang terima kasih akan menjadi kodim ya. Jadi bersinarlah seperti kita semua adalah bintang, sehingga bersinarlah meskipun kadang-kadang agak redup kalau dibandingkan bintang yang lainnya ya. Kan kalau di sekolah kan mataharinya kan kepala sekolah ya. Jadi kadang-kadang gurunya yang sinarnya benar. Buktinya apa? Kalau sukses yang sukses kepala sekolahnya. Padahal yang bersinar harusnya guru ya. Oke lah, itu menjadi apa namanya menjadi suka duka dalam organisasi. Jadi tetaplah bersinar, minimal bersinar di hati murid-murid antum semua ya. Harus seperti bintang ya, yang di langit yang bersinar. Minimal kalau tidak bersinar di mata siapa pun, di mata murid-murid antum semua ya. Baik, itu oke. Baik, saya sudah baik. Terima kasih. Demikian, selamat bergabung. Terima kasih kepada Sakrawi. Dan sebelum kita bergerak ke penutupan, sebelum sholat zuhur, apakah ada pertanyaan? Ada 1, 2. Apakah ada lagi? Oh 3. Ya sudah pas ya. Ya dari saudara Mimin dulu. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kesempatannya. Lebih ke mau curhat sih mungkin kan. Untuk tadi kan mengenai peran guru. Nah, untuk saya sendiri merasa belum maksimal menjadi seorang guru gitu. Untuk yang terutama dalam pekerjaan administrasinya mungkin karena saya merasa entah mungkin saya sendiri atau ustadzah yang lain juga mungkin saya belum memanage atau bagaimana ininya minta solusinya mungkin kan, jadi merasa tidak terpegang gitu kan, karena masih ada tugas-tugas lain di luar guru juga yang tetap harus saya kerjakan, jadi merasa kelabakan gitu Pak untuk aduh buat besok apa nih soalnya belum ada nih, harusnya belum selesai nih, begitu mungkin tadi ya. Syukur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak perlu jawab nih. Langsung dijawab kita. Begini ya, jadi memang namanya semua segala sesuatu pasti ada ujiannya ya. Tetapi memang ya kalau bisa sedikit, kemudian yang kedua adalah pelan-pelan, insya Allah jadi sesuatu. Tapi memang tidak bisa terburu-buru, harus perlahan-lahan. Kenapa? Karena wajar, garis itu memang luar biasa ya, nikmatnya luar biasa. Ya jalan nasibnya, asalnya banyak segala macam, tapi insya Allah kalau kita doa ini sama Allah Ta'ala, ya Allah mudahkan, dimudahkan. Yang kedua, kerjasama dengan temannya. Kan bisa ya, bisa kerjasama nih. Hanya ganti sedikit apa template-nya, bisa sedikit. Jadi kayaknya agak susah ya. Karena begitu, kadang-kadang kan bisa dari yang praktis dan dia sedikit lah gitu ya. Karena apa? Karena sebenarnya kan kalau administrasi itu sebenarnya sih lebih kepada kalau sudah ada nanti gampang. Tapi betul mengawali yang tidak ada menjadi ada luar biasa sulitnya ya. Sehingga ini pertama butuh kerjasama dengan teman-teman. Yang kedua memang butuh semacam tadi ya, semacam pengertian dari orang sekitar kita. Karena apa? Karena contoh kalau sudah berumah tangga, ya suaminya nanti ya. Kalau istrinya emang lagi lembur gitu ya, bukan lembur ya, lembur ya. Kalau lembur kan kalau lama-lama jadi lembur ya, tidur baik sih. Tapi ya dukung oleh semuanya sehingga insya Allah dimudahkan. Tapi ini mungkin gak memuaskan, tetapi ini adalah bahwa pertama yakin itu ada dari pahalanya. Sehingga kalau sulit kerjakan pelan-pelan, kemudian nanti insya Allah akan mendapatkan jalan yang baik. Kan begitu saja ya. Oke. Yang kedua, silakan Saudara Asti, saya atau dulu.
Saya Asti dari Smait. Baik. Kiranya bagaimana menata hati agar dapat menjadi contoh yang baik di sekolah, bagi murid kita, di rumah, bagi adik-adik kita, jadi ataupun dimanapun, sehingga sebagai pendidik itu bukan terikat tempat tertentu saja, melainkan diperankan konsisten dimanapun kita berada. Syukran. Assalamualaikum. Jadi begini ya, memang kan kalau teladan sebenarnya tidak bisa, tapi memang begini ya, kalau kita punya kebiasaan yang tidak baik, ya, kan kadang-kadang kan masih muda ya, pasti adalah yang hal-hal yang kayaknya menjadi rahasia kita ya, ada bisikan yang begitu simpan di ruang pribadi kita. Usahakan yang kita tampilkan adalah yang baik-baik dulu. Meski berarti ya, tapi usahakan yang kenapa? Karena kalau kemudian tidak dipaksa untuk begitu, kan memang kalau kemudian kita minta, ya kayak orang munafik, oke lah sedikit aja. Artinya begini, depan orang, masya Allah ya, di dalam kamar, gitu ya, oke saja dulu. Karena apa ini? Karena kita belum sempurna. Yang penting jangan sampai kita kemudian melepas kendali pada banyak orang, jangan. Contoh mohon maaf ya, mau jadi begini di kamar, oke, silahkan, tapi jangan di medsos ya. Ikut-ikutan janganlah. Kalau di kamar kemudian ikut represi mau gimana, alasan silahkan. Ya dong di kamar ini kan, tapi jangan di depan. Kenapa? Minimal Allah sembunyikan aib kita, nanti kita pun bisa untuk menjadi terang. Jadi pertama ya, usahakan bisa dirahati apa kalau kita ada yang kurang baik itu, usahakan menjadi wajiban kita. Depan orang meskipun dipaksa tetap baik. Kemudian yang kedua, mulai lebih dulu meskipun hanya beda setengah jam aja, nggak apa-apa. Contoh ya, yang Al-Quran ya, Al-Quran nggak apa-apa setengah jam sebelum azan apa dulu, nanti berdasarkan nggak apa-apa. Kan nggak harus usahakan harus hafid kok ya, sulit kalau hafid kok jarang-jarang. Hafid aja ada lupa ya, minimal yang mau diajarkan sudah hafal sebelum setengah jam sebelum azan. Tapi itu kan nggak mungkin melakukan sesuatu juga, makanya minimal sengaja sudah on ya, jangan sampai ngajar masih belum siap-siap. Jadi ini adalah mulai dulu dari mulut kita, meskipun baru setengah jam sebelumnya nggak apa-apa. Kemudian yang ketiga, kalau keliru bilang salah, Ustaz salah, oke. Kenapa? Justru yang paling betul adalah teladan itu adalah ketika mau mengakui kekurangan diri kita. Bahwa kita nggak sempurna, tapi masih mau belajar, begitu. Karena kalau bisa jawab semuanya, nggak ada yang bisa jawab semua. Pasti ada yang bisa saja. Tapi Bismillah. Kalau kita kemudian mengakui ini kalau salah bisa ada, berarti nanti ada kemauan untuk belajar lebih baik. Itu tiga itu ya. Mudah-mudahan bisa mewakili. Satu lagi sih. Dan satu lagi dari saudara Amerika, monggo saudara. Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya nggak curhat Ustaz. Ya, sedikit, tapi minta tips Ustaz. Ya, tadi seperti singgung ya, kenapa kalau kita sebagai guru di sekolah itu bisa bersahabat dengan orang lain? Ini saya tanya alasannya ya. Saya penasaran juga. Dan di rumah itu, ya itu tadi Ustaz. Lebih emosional ya gitu ya, begitu kan? Jadi mewakili hati emak-emak ya enggak? Nah, terus bagaimana tipsnya biar kita bisa pastikan nggak mungkin nggak ngajarin anak di rumah gitu ya. Nah, pertama benar-benar biar bisa karena saya benar-benar merasakan beda sekali ya ngajarin anaknya Allah sama anaknya sendiri. Nah, itu tipsnya biar kita nggak kayak macan gitu ya, lebih tetap tenang dan nggak menguras tenaga kita. Seperti itu, terima kasih. Baik ya. Kenapa kita kemudian ke anak kita kayaknya lebih emosional? Karena kita sangat ingin anak kita baik. Sehingga kalau nggak baik, rasanya gimana? Kalau orang lain kok saya nggak baik, belum salah kuatnya gitu ya. Sehingga kita sangat, oh ya, ini ada anak saya harus baik, harus baik.
Padahal sebenarnya begini, baik anak orang lain, anak kita bukan milik kita. Itu Allah yang kasih. Dan hidayah pun dari Allah Ta'ala pasti. Yang penting sudah didoakan, diajari, sudah. Tidak harus pakai target yang tinggi banget. Tapi karena kita kan anak kita kan paling begitu ya. Idealnya anakku yang begini-begini. Karena di hadapan mata ketemu tiap hari sehingga ada tak sedikit. Kalau nggak mencapai kita yang emosi. Ini sama dengan saya ya, bersama. Anak saya itu kalau sekolah hafalan bapaknya nggak pernah ngomong. Kenapa? Salah mulu. Abi yang salah baik gitu ya. Kalau sama saya nggak pernah salah. Jadi bapaknya lebih galak daripada muridnya ya. Padahal kira bapaknya sudah nggak galak ya, tapi tegas sekali juga. Jadi emang kayak kita punya pasti kalau tinggi kepada kita sehingga kesannya adalah tapi bismillah saja. Kalau kita sudah usaha dan doa, insya Allah akan memudahkan. Yang kedua, kita baik ini kan sekarang ya. Coba bayangkan deh, kita ketika masih ada anak-anak kita itu, anak kita lebih baik daripada kita sekarang. Contoh ya, anak SD nih. Zaman kita dulu hafal nggak kita SD itu 3 juz nggak hafal. Anak kita masya Allah sudah hafal 2 juz. Betul sih, hafal besar bangunnya masih diingatkan. Ya tetap aja anak-anak. Kenapa? Karena memang proses. Ya makanya tadi menyadari bahwa itu anak kita dan prosesnya panjang. Sekarang kita baik karena apa? Kita sudah terkondisikan, kita sadar sehingga kesannya idealnya begini. Coba bayangkan kondisi kita ketika itu dengan anak kita sekarang, pasti anak kita sekarang lebih baik. Sehingga kita tahu yang bukan banget ya. Karena kita sekarang kan sudah baik nih, sudah punya hafal, sholatnya sudah bagus gitu ya. Tapi kan jangan kita seorang anak kita mungkin sama. Contoh dulu ibu kita bawa sapu, titik-titik kalau bahasa kita ya. Sekarang kita mau pakai begitu, ngomong aja cukup ya. Apa kita mau pakai ibu kita dulu pakai sapu kan ya juga. Tapi anak bisa sholat dengan baik hari ini sudah luar biasa. Makanya sebisa mungkin yang ketiga adalah terima apapun kondisi anak kita. Nanti Allah mudahkan apa? Ridullah biridul walidain, wasumullah bisumkiri. Cuma biasanya ini buat ngancem anak. Hati-hati ya, itu orang tua itu bukan begitu. Maksudnya adalah jangan sampai kita nggak ridho sama anak kita, jangan sampai. Kalau kita nggak ridho sama anak kita, nanti Allah nggak ridho juga. Maka sebisa apapun, tadi ya, senakal apapun ya, tetap itu anak kita. Mudah-mudahan berproses yang panjang sehingga artinya memang kita pengen betul kalau sudah baik ya, pengen kan trak itu ya. Cuma kan dia masih anak-anak. Kita ajar dia dari ibadah kapan? Dari ibadah kapan kita dari ibadahnya? Jadi guru menyadarkan ya, anak kita dari SD, SMP masih banyak ceritanya dia, masih punya jalan yang lain sehingga sekarang diajari saja, diajari meskipun agak sulit ya, sebentar kali. Saya memang biasanya pernah ngomong keras tidak bisa, tidak pernah. Tapi anak saya paham. Kalau saya istighfar, betul yang gimana? Astagfirullahaladzim. Ya bagaimana ya? Karena sudah paham ya kalau istighfar ya. Kalau istighfar sendirian gitu ya, berarti bapaknya lagi emosi gitu ya lagi. Gitu. Tapi tidak pernah berani. Dapat? Sebenarnya bukan itu karena nggak bisa ngomong yang lain ya, karena bisa ngomong istighfar itu bukan. Jadi anak saya ngerti kalau saya istighfar berarti lagi marah tapi nggak bisa ngomong yang sehingga istighfar saja. Dan langsung langsung dia baca anak saya begitu. Tapi nggak pernah sih nggak pernah yang karena memang yang perintah anak saya juga belajar jadi itu adalah bahwa sebenarnya anak-anak kita sudah bagus. Cuma kita yang terlalu jauh berharapnya tidak sesuai dengan anak kondisi anak kita yang biasanya. Contoh ya,
Ya namanya sebelum 12 tahun kadang-kadang masih mana saatnya pembunuhan kan nggak dosa kan? Coba kita kesana kalau nggak salah rasanya, padahal masih belum balik masih oke, nggak apa-apa. Kita ajari saja. Cuma kita karena sudah kadang baik, kesannya harus kayak kita sekarang. Buat kita cuman, tapi kalau dibandingkan anak kita hari ini jauh lebih baik dari kita akan dulu pasti. Maka terimalah apa adanya, nanti Allah akan ridho dan pasti Allah memudahkan jalannya. Gitu ya. Tapi ini pribadi kan, bukan hukum ya. Sehingga ini tidak mesti benar. Ini hanya masing-masing anak beda-beda. Tapi intinya begitu. Intinya adalah terima dulu kondisi anak kita, apapun kondisinya, nanti Allah akan memudahkan. Jangan sampai kita kemudian besar, oh gimana kita bisa? Ya sudah berproses sendiri. Baik, itu Allah ba'alam. Terima kasih atas penjelasannya Ustaz Rohim. Dari materi yang Ustaz Rohim sampaikan dapat kita tarik kesimpulan kalau kita menginginkan anak-anak kita baik, kita harus jadi baik dulu karena guru niku digugulan ditiru kata seribu. Seperti itu saja. Sebelumnya terima kasih ya Ustaz Rohim sudah mengisi materi. Semoga Allah mudahkan kita dalam mendidik anak-anak kita. Kemudian karena waktunya sudah jauh segini, saya selaku moderator dan Ustazah Handa sebagai notulen pamit undur diri. Saya kembalikan lagi kepada MC Ustazah Farina. Wassalamualaikum